Pernah gak sih di tengah-tengah kesibukan kita berhenti sejenak terus bertanya ke diri sendiri, kok hidup ini rasanya berat banget ya? Ini bukan sekedar keluhan loh, tapi pertanyaan yang mendasar banget. Nah, hari ini kita akan coba telusuri itu. Bukan lewat teori yang rumit, tapi lewat sebuah perjalanan pribadi yang mungkin terasa sangat dekat dengan kita semua. Oke, saya mau mulai penelusuran ini dengan satu kalimat yang mungkin kedengarannya mustahil banget, apalagi buat kita yang hidup di tengah deru kota besar. Kalimatnya begini, hidup itu mudah. Tentu kalimat itu aneh banget kan kedengarannya waktu kita lagi terjebak sama tuntutan, target, dan perlombaan yang kayaknya nggak ada habisnya. Dulu saya juga mikir hidup itu ya emang seharusnya sulit. Tapi ada satu ingatan yang selalu kembali, ingatan tentang kontras antara dua dunia yang berbeda banget. Waktu di Jawa hidup tuh rasanya enteng, beneran ada ruang buat napas, dan semuanya terasa simpel. Tapi begitu di Jakarta, rasanya jadi berat, jadi perjuangan terus-terusan yang rumit. Nah, perbedaan inilah yang jadi awal dari semua pertanyaan saya. Yuk, kita coba mundur sedikit ke dunia yang lama itu. Ke sebuah masa di mana hidup masih terasa utuh. Sebelum beban-beban modern mulai terasa menumpuk di pundak kita. Saya besar di Jawa. Dan seingat saya waktu kecil, kami tuh nggak pernah merasa miskin. Kenapa? Bukan karena kami punya segalanya, tapi karena kami nggak pernah merasa kurang. Hari-hari itu yang ngalir aja dengan ritmenya sendiri. Orang kerja secukupnya, terus nanti ada waktu buat duduk-duduk, ngobrol, berbagi cerita. Hidup itu bukan kompetisi. Tapi perasaan cukup itu pelan-pelan terkikis. Sebuah dunia baru mulai masuk, dan bareng sama dia, lahir sebuah perasaan yang aneh, perasaan kurang. Titik baliknya, kalau saya ingat-ingat lagi, itu waktu televisi swasta hadir di lingkungan kami. Tiba-tiba ada RCTI, ada TPI. Saluran-saluran ini menayangkan gambar-gambar dari dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang gemerlap. Terus, apa yang kami lihat di layar kaca itu? Ya, kota-kota besar dengan gedung-gedung pencakar langit, mobil-mobil mewah yang kinclong, dan wajah-wajah yang disebut sebagai simbol kesuksesan. Tanpa kami sadari, TV itu bukan cuma bawa hiburan, dia bawa standar hidup yang baru. Tiba-tiba, hidup kami yang tenang ini jadi terasa seperti sebuah ketertinggalan. Perasaan itu dipertegas lagi sama kerabat yang pulang dari merantau. Dengan niat yang mungkin baik ya, mereka menasihati, kamu miskin, kamu harus kejar sukses, kamu harus ke Jakarta. Kata-kata itu diucapkan dengan penuh keyakinan dan anehnya, meresap begitu saja ke dalam pikiran kami, jadi semacam kebenaran baru. Dari situlah lahir apa yang saya sebut sebagai rasa kurang. Ini bukan rasa lapar atau rasa dingin, ini adalah perasaan nggak cukup yang lahir murni karena perbandingan. Sejak saat itu, hidup nggak lagi diukur dari apa yang saya miliki, tapi dari apa yang saya rasa tidak saya miliki. Karena didorong oleh asa kurang itulah, saya pun berangkat ke Jakarta. Di kepala saya ada sebuah janji yang dibentuk oleh TV dan cerita keluarga, bahwa kerja keras pasti akan membayar segalanya. Tapi Jakarta menyambut dengan ritmenya sendiri, sebuah siklus yang nggak ada ampunnya. Bekerja tanpa henti, seringkali jauh lebih dari 8 jam sehari. Makan ya cuma sekedar buat menyambung tenaga untuk besok, dan pulang ke kamar sempit yang panas dan sesak, berbagi ruang dengan mimpi-mimpi lain yang juga sama-sama berdesakan. Di tengah capek fisik dan mental itu, sebuah pertanyaan mulai menghantui saya. Kalau saya sudah mengerahkan segalanya, bekerja sekeras ini, kenapa hidup justru terasa makin berat ya? Bukannya makin ringan. Kenapa rasa kurang itu nggak kunjung hilang juga? Di Jakartalah saya dapat pelajaran pahit, bahwa kerja keras itu nggak selalu berbanding lurus dengan hidup yang layak. Yang ada, semakin keras saya bekerja, semakin sedikit waktu yang saya miliki untuk benar-benar hidup. Hidup terasa seperti serangkaian kewajiban yang nggak pernah selesai. Karena merasa buntu, saya mikir jangan-jangan masalahnya ada di diri saya. Mungkin saya kurang berilmu. Akhirnya, saya memutuskan untuk kuliah, berharap universitas bisa memberikan jawaban atas semua kebingungan dan kelelahan yang saya rasakan ini. Harapan saya sebenarnya sederhana. Saya mau belajar tentang cara hidup. Tapi yang saya temukan di ruang kelas adalah teori-teori yang rasanya jauh banget dari kenyataan. Semuanya terasa abstrak, membosankan, dan sama sekali tidak menyentuh pertanyaan paling mendasar yang lagi bergejolak di dalam diri saya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, semakin dalam saya belajar, saya menemukan sesuatu yang mengganggu. Saya sadar bahwa banyak dari apa yang disebut sebagai ilmu pengetahuan maju ini, pada prakteknya justru bersifat merusak kehidupan itu sendiri.
Coba deh kita lihat, ilmu teknik mengajarkan cara meratakan gunung untuk membangun beton, pertanian modern mengajarkan cara memaksa tanah menghasilkan lebih banyak pakai racun, yang ujung-ujungnya membunuh kesuburan tanah itu sendiri. Dan ilmu ekonomi seringkali malah menjebak kita dalam sistem yang membuat hidup semakin rumit, mahal, dan penuh ketergantungan. Puncaknya adalah sebuah kesadaran yang rasanya seperti menampar saya. Saya merasa sedang dididik untuk berkontribusi pada kerusakan, bukan untuk merawat kehidupan. Ilmu yang seharusnya mencerahkan justru semakin menjauhkan saya dari esensi hidup itu sendiri. Seluruh perjalanan ini, dari ketenangan di Jawa, ke hiruk-pikuk Jakarta, dari lantai pabrik sampai ke ruang kuliah, akhirnya mengerucut pada satu pertanyaan pamungkas. Untuk apa sebenarnya ini semua? Saya menyadari, jalan yang selama ini diajarkan kepada saya sebagai jalan kebenaran, lewat media, lewat tuntutan kerja, bahkan lewat bangku sekolah, ternyata adalah sebuah jalan yang membawa saya semakin jauh dari kehidupan, bukan semakin dekat dengannya. Nah, ini membawa kita kembali pada pertanyaan awal, tapi dengan dimensi yang lebih dalam. Jika jalan yang dianggap benar, jalan yang diajarkan kepada kita semua pada akhirnya justru menjauhkan kita dari kehidupan, lalu kemana sebenarnya kita harus melangkah? Video ini adalah part 1. Baiklah, kita sudah sampai di akhir topik yang sangat menarik ini. Sebelum Anda menutup tab, izinkan saya memberitahu fakta yang mengejutkan. Lebih dari 75% dari Anda yang menonton video ini sampai detik terakhir belum mengklik tombol subscribe. Apabila Anda merasa menikmati konten, jangan lupa share ke teman atau keluarga. Dan supaya Anda tidak melewatkan informasi dan eksklusif video yang akan datang, jangan biarkan diri Anda menjadi bagian dari mayoritas yang ketinggalan kesempatan emas ini. Ambil tindakan sekarang juga. Gratis kok untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena akses istimewa ke pengetahuan ini sangat terbatas. Jadilah yang pertama tahu. Dan jangan jadi penonton pasif yang hanya numpang lewat. Subscribe sekarang.